Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Pangdam yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Yayasan Al-Markaz Al-Islami dengan segenap pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Tema yang diberikan panitia, hikmah puasa, kaitan dengan implementasi manusia sebagai khalifah fil ard. Manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan fungsinya, manusia dengan fungsi sosial, fungsi psikologis dan biologis, disebutkan an-nas, al-insan, al-basar. Selain itu juga fungsi manusia disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebagai khalifah fil ard. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dikisahkan, wa iz qala rabbukal malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih wa nuqaddis laka qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan khalifah, yakni Nabi Adam, yang fungsinya sebagai khalifah fil ard. Dalam hal ini khalifah adalah wakil Tuhan, wakil Allah. Disinilah manusia mendapatkan peran yang paling besar, paling berat adalah sebagai representasi wakil Allah di atas muka bumi. Ada kesangsian dari malaikat, untuk apa manusia diciptakan? Bukankah nanti malah menimbulkan pertumpahan darah? Apakah tidak cukup kami malaikat ini yang senantiasa bertasbih menyembah kepada Allah? Katakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku lebih tahu dari kalian. Sekaitan dengan puasa dan implementasinya kita sebagai khalifah fil ard. Puasa itu mensucikan jiwa kita, diri kita. Boleh jadi ada kesombongan karena nafsu yang diperturutkan. Maka puasa mengendalikan kita mensucikan diri. Banyak kerusakan-kerusakan malapetaka yang terjadi itu karena ulah manusia. Maka ketika pribadi manusia memahami fungsinya sebagai khalifah fil ard, maka tentu akan memberikan kebaikan, dampak kebaikan kepada sesamanya, kepada lingkungan. Maka tentu dengan memfungsikan diri kita sebagai khalifah fil ard, kita mulai ibda' binafsih, memulai dari kita menjadi pribadi yang baik sebagaimana tuntutan puasa. Setelah itu membangun keluarga. Itu fungsi kita sebagai khalifah fil ard, menciptakan kedamaian sebagai representasi dari khalifah fil ard. Itu dengan memperbaiki diri, keluarga, lalu kemudian lingkungan. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman. Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Setidak-tidaknya dua sifat Allah inilah yang kita amalkan dalam keseharian kita. Ar-Rahman itu kasih, Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih menebarkan kebaikan, kasih kepada semua. Allah itu memberikan rahmatnya kepada manusia secara keseluruhan sekalipun mereka tidak taat. Tetapi Ar-Rahim beda, sekalipun dari akar kata yang sama tetapi menjadi beda. Sebab Ar-Rahim itu mengandung makna penyayang, ada cinta yang dibangun.
Tadi Pak Pangdam sudah menyampaikan pentingnya silaturahim, menjalin hubungan dengan cinta penuh kasih sayang. Androgurta Ki Haji Sanusi Baca Allah yarham membedah makna Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahim merupakan nama Allah yang dipinjamkan kepada seorang perempuan di dalam tubuhnya. Namanya Allah dipinjamkan pada organ yang namanya rahim, supaya di situ lahir tumbuh kasih sayang dan cinta. Makanya kalau yang ditumbuhkan adalah kebencian yang melahirkan konflik, justru bertentangan dengan fungsi manusia sebagai khalifah fil ard. Dari sinilah kita membangun semangat kita sebagai khalifah dengan membangun cinta, tidak dengan konflik. Kalau kita melihat kasus yang terjadi adalah yang terkecil saja, sebagai fungsi kita khalifah fil ard adalah membangun keluarga. Kalau kita sudah mampu membangun keluarga, jadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu lebih dari cukup menjalankan fungsi kita sebagai khalifah fil ard. Jemaah yang dimuliakan Allah, data dari Dirjen Kementerian Agama, Bimas Islam Kementerian Agama menyebutkan setiap tahunnya di Indonesia ada 2 juta pernikahan. Dari 2 juta pernikahan juga dicatat bahwa setiap tahunnya terjadi kasus perceraian 400.000 per tahun. Termasuk Sulawesi Selatan, kasus perceraian sampai ribuan di hampir setiap kabupaten kota. Yang banyak menimbulkan perceraian 36.000 diantaranya adalah pernikahan di usia dini. Penyebab perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi. Tetapi sesungguhnya itu bisa dihadapi manakala kita menempatkan diri sebagai khalifah fil ard yang harus memberi manfaat kepada sesama, mulai dari diri setidak-tidaknya dalam keluarga. Karena banyak kejadian-kejadian itu karena manusia lupa dengan fungsinya sebagai khalifah tadi. Bagaimana menebarkan cinta dan kasih sayang. Tadi imam kita, Ustaz Maskur, sudah menyebutkan ayat bagaimana Allah fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah itu menyatukan hati kita. Nafasyama yatitta fangala ta'ala dengan persaudaraan. Persaudaraan dibangun dari silaturahim, hubungan yang didasari dilandasi dengan rasa cinta. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita bisa menghindarkan diri dari fenomena yang terjadi sekarang ini di media sosial yang begitu bebas. Yang ada adalah ujaran-ujaran kebencian, bully. Kita lihat ketika ada suatu berita lalu kemudian beruntut rentetan komentar, isinya adalah mencaci maki. Padahal agama mengajarkan kita sebagai khalifah fil ard, representasi Tuhan, mengambil sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana itu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kita? Ketika kita berbicara, setidaknya mengetik di ujung jari, yang ada adalah kata-kata, perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan fungsi kita sebagai khalifah fil ard yang harus menebarkan cinta dan kasih sayang. Karenanya marilah di bulan Ramadan ini momentum kita untuk menghayati dari hikmah puasa, mensucikan diri, mensucikan jiwa, pikiran, dengan mengembalikan peran kita, fungsi kita sebagai khalifah fil ard, menebarkan kedamaian, menebarkan cinta, dan menghindarkan dari konflik-konflik atas nama keangkuhan, kesombongan,
karena itu menyalahi dari tugas kita. Maka marilah kita menjalin silaturahim, membangun cinta kasih, mulai dari keluarga kita, dari diri kita. Manakala keluarga kuat, maka negara menjadi kuat. Manakala keluarga bermasalah, maka negara menjadi juga bermasalah. Keluarga keropos menjadikan juga negara keropos. Bagaimana membangunnya? Memulai dari menjadi manusia yang soleh dan soleha, individu soleh dan soleha menyatu menjadi keluarga, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, maka kemudian kita membentuk negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah komitmen kita sebagai khalifah fil ard yang terilhami dari makna puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan inayah Allah agar kita mampu mengembang amanah kita sebagai khalifah fil ard, insyaallah. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.